warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, di sini ada contoh mengenai bagaimana menyantuni duafa dan bagaimana hidup sederhana. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat kesederhanaan seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Adapun penjelasan dari ayat tersebut ialah ayat tersebut dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini, kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya. Yang kedua, kesederhanaan dalam hidup seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 30 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat Tuhanmu yang kau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Adapun penjelasan dari ayat tersebut ialah mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebih-lebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelaku tercela, sedang boros menjadikannya pelaku menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui potensi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Yang ketiga yaitu bermegah-megahan di dunia seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Adapun penjelasan dari ayat tersebut adalah kata al-maun secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surah ini berisi kalimat tanya retoritis kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surah ini menunjukkan perintah untuk saling memberi, bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang.
Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat du'afa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajatnya. Termasuk pendusta agama adalah orang yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.